Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hiro, terjadilah keterputusan wahyu. Wahyu telah turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beberapa waktu. Hal ini membuat Nabi khawatir dan bingung kenapa malaikat Jibril tidak datang lagi. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa terputusnya wahyu hingga malaikat Jibril turun kembali membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama waktu terputusnya wahyu itu. Sebagian mengatakan beberapa hari saja, dan sebagian lagi mengatakan bahwa hal tersebut terjadi sampai 2 atau 3 tahun. Namun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang benar bahwa masa keterputusan wahyu itu berlangsung selama beberapa hari. Setelah diteliti melalui berbagai aspek, pendapat inilah yang lebih kuat. Pada masa vakum tersebut, Rasulullah dirundung kesedihan yang mendalam dan diselimuti oleh kebingungan dan kepanikan. Dalam kitab At-Ta'bir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerambab dari puncak-puncak gunung. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencapakan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Spirit ini dapat menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau. Lalu beliau pulang. Namun, manakala masa vakum itu masih terus berlanjut, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya. Dan ketika dia mencapai puncak gunung, malaikat Jibril kembali menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Hari demi hari terlewati. Akhirnya malaikat Jibril turun kembali membawa wahyu. Ibnu Hajar berkata, adanya masa vakum itu bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuatnya penasaran untuk mengalaminya kembali. Ketika hal itu benar-benar terjadi pada beliau dan beliau mulai menanti-nanti datangnya wahyu, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk kedua kalinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang masa vakum itu. Beliau bertutur, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hiro sekarang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Lantas mereka menyelimuti aku, maka Allah menurunkan firman-Nya. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah itu, wahyu turun secara berkesinambungan dan teratur. Ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang masa vakum turunnya wahyu. Maka bangkitlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah dan terus melakukannya setelah datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun, tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya maupun keluarganya. Beliau hidup menghadapi pertempuran terus-menerus yang tiada henti selama lebih dari 20 tahun. Selama tenggang waktu ini, tidak satupun hal yang dapat membuatnya lengah, yaitu sejak beliau mendengar panggilan langit nan agung yang beliau terima darinya tugas yang berat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap manusia secara keseluruhan dengan sebaik-baiknya imbalan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.